di unmute. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, suaranya kedengaran? Terdengar Bapak? Kedengaran? Oh baik. Iya Pak, terima kasih. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapus Daya Saing, Bapak Dr. Anus Lutfi Latif, MSI. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan sekalian, baik internal Kementerian Desa, BPI dalam khususnya, dan rekan-rekan tamu undangan lainnya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat hidayahnya pada hari ini kita semua bisa bertemu walaupun saya secara Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kapus yang saya hormati, baik terkait dengan apa pertemuan kita hari ini, sosialisasi lomba desa digital yang kita akan lakukan nanti setelah ini, dan ini akan difinalisasikan di bulan Agustus. Oleh karena itu sosialisasi ini sangat penting, yang mana kita ketahui bersama bahwa desa digital ini merupakan sebuah strategis atau cara terobosan pemerintah untuk memformulasikan kewenangan desa. Jadi di mana tentu kita akan mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan, paling tidak bagaimana desa digital ini bisa mempromosikan sekaligus menyebarluaskan praktek-praktek baik desa digital. Juga kita akan memberikan sebuah penghargaan, apresiasi kepada desa-desa yang nanti berhasil mengembangkan inovasi di bidang digital, termasuk juga bagaimana mengembangkan jejaring kemitraan yang pentahelix bagi kita. Dan ini harapan barangkali desa digital ini kita lakukan. Oleh karena itu dalam pertemuan ini nanti secara detail juga akan disampaikan rekan-rekan semua bagaimana persyaratan peserta, termasuk rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita lakukan bersama. Oleh karena itu saya juga mohon maaf dari tempat yang jauh di Pandeglang. Ini juga saya laporkan melakukan musyawarah desa khusus di Pandeglang. Ini juga tidak lain tidak bukan adalah bagaimana desa ini yang ada juga akan mengarah kepada digitalisasi. Walaupun juga nanti Musdesus ini hanya menangani persoalan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tetapi di situ juga ada digitalisasi yang terus kita galakan sehingga nanti pelaksanaan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini dalam pelaksanaannya sudah juga berbasis digitalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke Pak Kapus dan seluruh rekan-rekan. Silakan mensosialisasikan. Semoga pelaksanaan ini berjalan lancar dan bisa ditangkap dan diketahui oleh seluruh desa sehingga semua desa bisa ikut dalam lomba desa digital tahun 2025. Untuk itu sekali lagi saya mohon dukungannya semua karena asal cita Bapak Presiden yang kami sudah breakdown juga di Kementerian Desa melalui 12 rencana aksi, khususnya nomor 8 yaitu digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata. Dalam hal ini kita laksanakan melalui sebuah lomba desa digital. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ini saya buka dengan resmi dan kami persilakan untuk teman-teman Pusdaing untuk bisa melakukan dengan baik. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya ucapkan
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan yang telah memberikan sambutan, arahan, serta membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arief Purbantara selaku perwakilan tim teknis untuk dapat menyampaikan materi sosialisasi Lomba Desa Digital tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kaban, Bapak Kapus untuk melakukan sosialisasi Lomba Desa Digital tahun 2025. Bisa di-share? Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau yang menangani desa. Tahun ini Kementerian Desa di mana Badan Pengembangan dan Informasi akan mengadakan lomba desa digital. Saya akan mulai terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah sosialisasi lomba desa digital oleh tim. Yang kedua adalah pendaftaran dan pengiriman dokumen. Kemudian yang ketiga ada proses verifikasi dokumen lomba desa digital. Yang keempat ada presentasi dari 10 besar peserta lomba. Jadi nanti setelah verifikasi dokumen lomba oleh tim dan juga oleh juri, nanti akan ada presentasi 10 besar peserta lomba yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Kemudian ada verifikasi lapang terhadap 6 peserta terbaik oleh juri. Ini sifatnya masih tentatif. Kemudian ada penetapan pemenang melalui surat keputusan Kepala Badan dan Pengembangan dan Informasi. Berikut timeline kegiatannya. Sosialisasi lomba desa digital itu dimulai di bulan Mei, bulan 1 dan bulan 2. Kemudian pendaftaran dan pengiriman dokumen lomba ini yang penting, mungkin dari bulan Mei ini sampai dengan akhir bulan Mei di minggu kelima, pendaftaran dan pengiriman dokumen lomba. Kemudian ada proses verifikasi dokumen lomba desa digital dimulai di awal bulan Juni minggu pertama sampai dengan minggu yang ketiga. Kemudian presentasi 10 besar peserta lomba desa digital itu di akhir bulan Juni di minggu keempat. Kemudian proses verifikasi lapang 6 peserta terbaik yang tadi sifatnya tentatif itu di awal bulan Juli di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian yang terakhir ada penetapan pemenang lomba desa digital yang prosesnya nanti ada di bulan Agustus. Lanjut. Mekanisme penyelenggaraan lomba desa digital. Pertama, panitia penyelenggara mengirimkan surat pemberitahuan. Kemarin kami sudah menyebarkan undangan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa yang tembusannya kepada pemerintah provinsi. Kemudian sosialisasi mekanisme penyelenggaraan lomba desa digital yang pada hari ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota yang ada di sana ya kotanya ya, dapat mengusulkan maksimal 3 desa. Jadi dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota dapat langsung mengusulkan 3 desa yang menurut pemerintah kabupaten atau kota itu dapat mewakili untuk menjadi peserta lomba desa digital. Kemudian peserta mengirimkan dokumen persyaratan
dan link konten video praktik baik digitalisasi desa ke panitia penyelenggara melalui tautan yang sudah disediakan. Kemudian panitia penyelenggara melakukan penilaian atau verifikasi sesuai dengan instrumen penilaian terhadap persyaratan yang telah dikirimkan, baik berupa dokumen administrasi maupun data dan dokumen pendukung lainnya. Panitia penyelenggara menetapkan peserta yang masuk 10 besar dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Jadi panitia sudah mempunyai instrumen untuk penilaiannya. Lanjut, Mbak. Panitia penyelenggara menetapkan peserta yang masuk 10 besar dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Peserta yang masuk 10 besar melakukan presentasi atau paparan di hadapan tim juri secara daring online. Selanjutnya tim juri akan menetapkan 6 peserta terbaik berdasarkan hasil penilaian dari presentasinya. Panitia penyelenggara dan tim juri akan melakukan verifikasi lapang untuk melakukan validasi kesesuaian dokumen dengan kondisi lapang di 6 lokasi desa sebagai peserta terbaik. Ini sebagai cek apakah waktu pemaparan ataupun data yang disampaikan sesuai atau tidak. Nanti tim juri yang akan menentukan. Hasil penjurian terhadap peserta lomba diplenokan dalam rapat untuk menetapkan juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 yang termuat dalam berita acara hasil penilaian lomba desa digital. Kemudian yang terakhir, panitia penyelenggara dalam hal ini tim pusat pengembangan desain desa dan daerah tertinggal akan menyusun SK penetapan pemenang lomba desa digital tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Tim juri, dalam hal ini tim juri terdiri dari unsur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Kemudian yang kedua, kementerian atau lembaga pemerintah terkait, bisa Komdigi, semacam itu. Dan ketiga, ada akademisi atau NGO atau praktisi atau penggiat inovasi digital. Nanti akan ditentukan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa. Tahap penilaian, tahap verifikasi dokumen. Surat pengusulan dari pemerintah provinsi, yang pertama syaratnya itu. Yang kedua, dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang memuat kegiatan digitalisasi desa. Jadi itu berupa formatnya PDF, itu sebagai salah satu bukti bahwa terdapat kegiatan digitalisasi desa. Kemudian yang ketiga, konten video digitalisasi durasinya 5-10 menit. Nah, ini nanti terkait dengan bukti yang umpamanya ada kegiatan ataupun di dalamnya ada dokumen RPJMDes bisa divideokan semacam itu. Kemudian yang keempat, surat pernyataan orisinalitas praktek baik digitalisasi desa yang ditandatangani di atas materai. Jadi pemerintah desa tidak bisa istilahnya mengambil dari desa lain atau menyatakan bahwa ini memang benar-benar dari desa tersebut. Kemudian tahap penilaian presentasi luring ya, daring, daring ya. Peserta mempersiapkan materi presentasi dalam bentuk slide, video, dan demonstrasi secara langsung. Kemudian setiap peserta diberikan waktu presentasi selama 30 menit, termasuk sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Yang ketiga, hasil penilaian dikompilasi selanjutnya ditentukan 6 peserta terbaik. Jadi sewaktu presentasi ini akan dinilai oleh Dewan Juri yang sudah ditetapkan oleh BPI. Kemudian tahap presentasi verifikasi lapang. Tim verifikator menyusun instrumen penilaian verifikasi lapang.
Kemudian yang kedua, tim verifikator turun lapang untuk melakukan validasi dokumen yang telah dikirim akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapang atau di desa tersebut. Yang dikirim memang harus benar-benar ada di desa tersebut. Jadi tidak bisa mengambil dari desa tetangga atau yang lainnya gitu ya, atau dari internet atau dari yang lain. Kemudian yang ketiga, peserta lomba melakukan demonstrasi terkait pemanfaatan teknologi digital yang di desa. Jadi ada nanti umpamanya ada pelayanan masyarakat ya, nanti ada yang mendemonstrasikan yang kemudian ada tanya jawab oleh Dewan Juri di lokasi tersebut. Kemudian yang keempat, BPI menetapkan juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan ketiga. Ini persyaratan dokumen, dokumen apa saja yang nanti dipersiapkan. Surat usulan keikutsertaan desa mengikuti lomba dari pemerintah kabupaten atau kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan ditembuskan kepada pemerintah provinsi yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada surat usulan dari dinas ataupun pemerintah kabupaten yang nanti ditembuskan ke pemerintah provinsi. Yang kedua, dokumen RPJM desa atau RKP desa yang memuat kegiatan digitalisasi desa. Yang ketiga, surat pernyataan orisinalitas praktek baik digitalisasi desa yang ditandatangani oleh kepala desa di atas materai. Kemudian dokumen yang berisi tautan website desa dan tautan video praktek baik digitalisasi desa. Indikator penilaiannya, jadi ini ada gambaran terkait dengan penilaian yang nanti dilakukan oleh BPI, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan daerah tertinggal berupa pertama infrastruktur digital desa, yang kemudian yang kedua kreativitas dan inovasi dalam penggunaan teknologi digital ya ini. Kemudian yang ketiga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik. Kemudian yang keempat keberlanjutan dan pengelolaan teknologi digital. Jadi sangat penting ini terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan teknologi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Jadi apakah digitalisasi di desa itu sudah ada dari pemerintah desanya dan pemberdayaan masyarakatnya harus saling terkait. Berikut indikator penilaiannya. Indikator infrastruktur digital desa bobotnya 20%. Subindikatornya fasilitas umum yang mendukung penggunaan teknologi digital, misalnya hotspot gratis, uang teknologi, mungkin ada di ruang perpustakaan desa atau di ruang komunitas digital desa. Nah, ini bukti dukung yang diupload, gambar, foto, video yang dimunculkan. Kemudian indikator kedua, pemanfaatan teknologi dalam layanan publik, bobotnya 30%. Subindikatornya ada administrasi desa, ya surat menyurat, pengajuan izin yang berbasis digital dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini bukti dukungnya link atau screenshot aplikasi. Kemudian yang ketiga, yang kedua dari indikator pemanfaatan teknologi adalah implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi atau platform. Ini bukti dukungnya link atau screenshot. Jadi implementasinya seperti apa ya? Kalau ada penggunaan administrasi surat menyurat itu biasanya ada datanya itu semacam itu. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai anggaran kegiatan desa dan keputusan pemerintah disampaikan melalui media digital, gambar atau foto anggaran. Nah, ini sesuai dengan Permendes nomor 2 tahun 2024 terkait dengan petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa. Kemudian masyarakat telah memanfaatkan pelayanan publik berbasis digital. Ini berupa data statistik ya. Jadi kalau ada aplikasi di desa pelayanan surat menyurat itu biasanya ada data statistiknya berupa
siapa yang mengajukan, berapa orang yang mengajukan. Nah, itu harus di screenshot ataupun diperlihatkan nanti ya. Kemudian di dalam indikator yang kedua tadi, yang terakhir adalah penggunaan media sosial untuk transparansi penggunaan dana desa berupa screenshot atau link bisa digunakan. Jadi eh, desa biasanya kan menggunakan ada media sosial ya, entah itu Facebook, ada Instagram atau yang lainnya atau TikTok. Nah itu bisa disampaikan itu. Indikator yang penilaian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui teknologi, bobotnya 20% ini. Jadi yang subindikatornya desa memiliki komunitas digital. Jadi eh, desa tersebut memiliki komunitas digital yang aktif di dalam mensupport kegiatan-kegiatan digital dan mengupload mungkin di Instagram ataupun di media sosial lainnya. Ini dapat dibuktikan dengan SK komunitas digital yang ditandatangani oleh kepala desa biasanya. Kemudian yang kedua, desa menyediakan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan literasi digital bagi warga. Ini bisa berupa data, bisa berupa nanti di RPJM desanya, bisa juga dengan foto-foto yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, aplikasi atau platform digital yang dikembangkan oleh warga atau pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan atau memecahkan masalah lokal ya. Ini bisa link atau screenshot aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi atau platform yang idenya itu dari warga ya. Kalau di beberapa tempat itu ada yang sederhana seperti chatbot WA semacam itu ya dikembangkan oleh warga desa. Kemudian yang terakhir untuk pemberdayaan masyarakat adalah desa bekerja sama dengan institusi pendidikan, perusahaan atau pihak lain untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Ini berupa dokumen perjanjian kerjasama ataupun yang lainnya berusaha foto atau apa semacam itu. Jadi semacam desa bekerja sama dengan universitas dan melalui ada KKN ataupun pelatihan masyarakatnya dari NGO ataupun dari perusahaan ada CSR. Nah itu untuk pemberdayaan atau meningkatkan kapasitas masyarakat desa itu bisa di upload buktinya. Kemudian indikator penilaian yang keempat ada kreativitas dan inovasi dalam penggunaan teknologi. Subindikatornya, desa memiliki website atau aplikasi untuk aktivitas jual beli masyarakat dan menggunakan teknologi digital dalam pengembangan produk UMKM dan BUMDesa. Jadi mungkin BUMDesanya ada websitenya untuk jual beli atau di website desanya ada jual belinya produk-produk lokal semacam itu ya. Nanti buktinya berupa link website atau screenshot aplikasi. Kemudian yang kedua, desa menggunakan teknologi digital pada sektor pertanian, pariwisata, atau kesehatan. Ini berupa link website atau screenshot banyak ya. Ini dari ada penggunaan pada sektor pertanian bisa terkait dengan IoT untuk pertanian cerdasnya, pariwisata dengan pemasaran produk pariwisatanya melalui media sosial atau kesehatan mungkin dengan menggunakan EHDW ya. EHDW itu yang untuk stunting itu atau yang lainnya ya. Nanti bisa disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah indikatornya keberlanjutan dan pengelolaan teknologi. Nilainya 15%, 15%. Subindikatornya desa sudah mempunyai program untuk keberlanjutan kegiatan dan menuangkan rencana kegiatan tersebut dalam RKP desa atau RPJM desa di tahun berikutnya berupa nanti bukti-buktinya berupa foto, screenshot, RKP atau RPJM desa yang memuat hal tersebut. Jadi dituangkan untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya mau seperti apa kegiatan terkait dengan digitalisasi itu. Kemudian yang kedua, desa sudah memiliki surat keputusan kepala desa ataupun keputusan kepala daerah untuk mendukung kegiatan digitalisasi desa berupa perdes, perbub, pergub atau yang lainnya ya. Ini bisa berupa link dokumen perdes, perbub atau peraturan gubernur ya ada digitalisasi karena di beberapa kabupaten sudah ada semacam ini ya dukungan untuk digitalisasi di desa. Kemudian yang terakhir
dalam indikator keberlanjutan dan pengelolaan teknologi ini adalah desa aktif memproduksi konten promosi digital setiap bulannya baik melalui website atau media sosial. Nah, nanti bisa untuk begitunya berupa link media sosial ya. Nanti akan diakses oleh panitia verifikator. Nah, berikut adalah link free untuk mengupload bukti dukung. Nanti Bapak Ibu pemerintah daerah yang mengikuti Zoom meeting ini bisa men-scan dengan HP. Di situ ada bahan paparannya, kemudian formulir pendaftarannya. Nah, itu ada di situ semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami berikan kepada MC untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arief Purbantara yang telah menyampaikan bahan sosialisasi pada pagi hari ini. Mungkin izin setelah ini kita buka untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan untuk raise hand. Oh ya baik, dari Dinas PMD Kabupaten Batola ya, Barito Kuala ya. Silahkan. Terima kasih Bu. Suara saya kedengaran Bu. Terdengar Bapak, terdengar jelas. Oke. Terima kasih Bu. Terkait dengan tadi ada persyaratan, ada format usulan surat usulan. Formatnya sudah ada disiapkan atau belum? Ya, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat pernyataan praktek baik yang terkait dengan orisinalitas Bu. Maksudnya praktek baik itu yang gimana Bu? Kan kalau kita orisinalitas kan di desa cerdas itu kan rata-rata sama Bu semuanya Bu. Walaupun bisa pilih tata kelola cerdas, ekonomi cerdas kan rata-rata sama Bu. Jadi mungkin konsepnya mungkin sebagian besar mungkin ada mirip-mirip. Nah, mungkin itu yang kedua Bu. Terus yang ketiga untuk yang penganggaran di RPJMDes RKPDes itu yang tahun berjalan atau tahun sebelumnya Bu. Soalnya kan nanti kan berhubungan dengan keberlanjutan. Berarti kalau 2024 berarti kan keberlanjutan 2025. Kalau yang RPJMDes-nya 2025 berarti kan keberlanjutan 2026. Terus yang berikutnya subindikator eh, itu kan tadi banyak beberapa apakah harus semuanya dipenuhi untuk syarat pendaftaran ataukah misalnya mungkin ada beberapa yang kita belum belum ada subindikatornya itu mungkin bisa boleh dikosongkan atau harus semuanya dipenuhi Bu. Terus yang berikutnya terkait dengan eh, dukungan regulasi tadi Bu, desa digital kita punya di daerah itu ada Perda SPBE Bu. Jadi itu global Bu SPBE. Jadi apakah itu termasuk? Apakah harus perdanya harus berbunyi digitalisasi desa? Kalau soalnya kan kami punya Perda SPBE aja begitu Bu bunyinya. Jadi global untuk kabupaten dan desa Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bapak, terima kasih Pak. Ini langsung dijawab atau bagaimana? Oh ya, baik, langsung dijawab ya Pak. Eh, Mungkin Pak Arief. Baik, terima kasih Pak dari Batola, fasilitator ini, fasilitator desa cerdas. Ya Pak, untuk formulir yang apakah sudah disiapkan atau belum itu sudah pastinya Pak kami siapkan. Untuk orisinalitas itu seperti apa? Memang orisinalitas itu hanya menggambarkan bahwa di desa itu memang ada Pak. Jadi praktik baik itu meskipun sama dengan desa lain atau mirip-mirip tidak jadi masalah Pak, silakan saja. Yang penting ada di desa tersebut Pak, tidak mengambil istilahnya dari desa lain ataupun dari website ya seperti itu ya Pak, yang diupload. Kemudian yang ketiga RPJMDes ya, RPJMDes atau RKP desa ya
syaratnya harus yang di tahun ini dan di tahun berjalan Pak, atau tahun depannya Pak, seperti itu Pak. Kalau di RPJM desa kan biasanya tergambar itu ya, kalau yang apa tuh namanya, rencana pengembangan desa jangka menengah itu kan ada itu ya, bisa ditambah itu. Kalau sudah ada di RKP-nya juga malah lebih baik gitu Pak. Nah semacam itu. Kemudian indikator apakah harus semua dipenuhi? Ya, ini bagian dari ini Pak. Nanti diisi aja, ada beberapa bagian yang memang harus diisi, ada yang bisa dikosongi Pak. Nah itu nanti bagian dari verifikasi panitia itu Pak. Kemudian dukungan regulasi berupa SPBE, saya kira diupload saja Pak, meskipun nanti yang menentukan adalah panitia Pak. Tapi kalau ada peraturan bupati atau peraturan desa yang langsung terkait dengan desa digital, itu lebih bagus Pak, semacam itu. Ada tambahan Pak Mujianto? Pak Mem. Baik, mungkin izin menambahkan sedikit Bapak Ibu terkait dengan format surat kelengkapan sudah kami siapkan. Jadi tadi di dalam link tree tersebut itu kan sudah ada format untuk pendaftaran. Nah, di dalam format pendaftaran itu nanti Bapak Ibu sudah bisa mendownload format surat-surat yang dibutuhkan untuk bisa disampaikan ke panitia. Mungkin itu, terima kasih. Ya, selanjutnya dari Dinas PMD Provinsi Jawa Tengah, silakan Bapak Ifran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya, Bu? Terdengar Bapak? Ya, terdengar Pak. Oke, gini, yang pertama terkait ini kan kalau di Juknis ini kan kabupaten langsung mengirimkan ke pusat provinsi sebagai tembusan. Kira-kira peran provinsi apa ya? Pertama itu, Bu. Yang kedua, apakah nanti kita ada batasan ya, satu provinsi itu berapa kabupaten? Karena di Juknis juga tidak ada, hanya pembatasannya satu kabupaten 3 desa. Mungkin itu dulu Bu, 2 pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh ya, baik. Izin untuk dilanjutkan dulu ya Pak pertanyaan selanjutnya biar sekaligus nanti dijawab. Dari Desa Pulung Kencana, Lampung, silakan Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih Ibu dan Pak Arif. Perkenalkan saya Hendarwan, Kepala Desa Pulung Kencana, Kabupaten Tulungagung Barat, Provinsi Lampung. Saya diutus oleh Pak Kadis PMD untuk mengikuti Zoom, Bu. Pak Arif, desa ini sebagai objek pelaku dari lomba desa digital tersebut. Ini mohon izin Pak Arif, yang akan kami tanyakan, selain daripada apresiasi, apakah ada hadiah lain yang bisa didapat sebagai penyemangat kami di desa ini dalam rangka mengikuti lomba desa? Itu saja Ibu dan Pak Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang pertanyaan lagi? Satu lagi, nanti sekalian dijawab. Oh, belum ada ya. Baik. Atau di kolom chat ada? Oh, nggak ada. Ya, Pak Irfan dari Jawa Tengah ya. Ifran. Link Ya, satu provinsi berapa kabupaten tidak ada batasannya Pak. Jadi setiap yang kami garis bawahi adalah setiap kabupaten hanya dapat mengirimkan 3 desa wakilnya sebagai peserta lomba Pak. Jadi kalau di Jawa Tengah ada berapa kabupaten ya? Ada 20 mungkin atau berapa, itu silakan saja Pak. Asalkan itu tadi Pak, benar-benar mewakili kabupatennya dan dipilih oleh kabupatennya bahwa itu sebagai peserta lomba, semacam itu Pak. Kemudian peran pemerintah provinsi dalam hal ini memang karena kaitannya pembinaan langsung oleh kabupaten, saya kira sebagai tembusan untuk mengetahui bahwa ini memang kiriman dari kabupaten yang
bersangkutan. Kemudian untuk Desa Pulung Kencana, Pak Kepala Desa Pulung Kencana di Lampung ya, ya Pak, kalau lomba ini dukungannya sebatas ada dana pembinaan, kemudian ada apa namanya piala ataupun plakat semacam itu Pak. Jadi untuk dukungan keberlanjutan yang lain memang belum ada Pak. Semacam itu Pak. Apa namanya untuk juara ya ini Pak, yang juara Pak. Demikian. Ada tambahan Mas Muji? Ya, tadi merespon Pak Ifran ya, jadi di perannya teman-teman di provinsi seperti apa gitu ya. Nah, paling enggak ini kan kita melibatkan teman-teman di provinsi itu paling tidak ikut memverifikasi karena mendapatkan tembusan juga nanti waktu kabupaten mengirim ke kami. Mungkin bahwa memastikan saja bahwa ini memang wilayah di Jawa Tengah gitu ya, karena ini online, jadi kami juga mungkin perlu bantuan teman-teman di provinsi untuk ikut memastikan bahwa ini memang lokus, dan syukur-syukur kalau memang aktivitasnya ada gitu yang seperti di apa di yang dokumen dikirim ke kami gitu. Jadi mungkin baru sebatas itu Pak Ifran nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Arief, Bapak Mujianto atas tanggapannya atau jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh iya, dari DPMD Dukcapil Provinsi NTB ya. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Ya, terima kasih Cek. Bisa didengar jelas Bisa suara saya? Bapak. Ya, bisa Bapak. Sudah jelas. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, saya ingin review kembali bahwa usulan itu dari kabupaten langsung ke menteri atau ke dirjen. Mohon dikonfirmasi. Kemudian tentu peran provinsi sebagai membuat surat pengantar ya Pak, mohon dikonfirmasi juga. Yang kedua, karena yang hadir ini kami di provinsi, dan tentu nanti yang akan banyak mempersiapkan itu adalah kabupaten dan desa tentunya. Saya mohon agar apa yang disampaikan tadi, paparan maupun juknisnya dapat disampaikan, dapat diberikan kepada kami untuk kita sosialisasi kembali ke bawah, untuk kita informasikan ke teman-teman kabupaten, termasuk juga teman-teman di desa, kaitannya dengan lomba desa digital ini. Terima kasih, itu aja yang saya ingin sampaikan. Mohon konfirmasi dan mohon di mana link daripada juknis maupun paparan yang disampaikan Bapak tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mau langsung, oh ya, izin ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, dari Dispermades Kabupaten Temanggung, silakan Bapak atau Ibu. Silakan Bapak Ibu dari Dispermades Temanggung. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Nggih, terima kasih. Ini hanya sekedar saja, sekedar unek-unek saja. Yang lomba desa, Prodeskel dan Epdeskel sampai sekarang pun kabarnya nggak jelas kapan akan dilaksanakan. Kemudian ini sudah ada lomba desa digital.
Saya pikir timelinenya nggak apa ya nggak nggak tepat karena kita harus mikir tentang Koperasi Merah Putih dengan target yang sedemikian padat, kita harus tanggal berapa harus selesai Merah Putih. Kenapa kesannya terlalu memaksakan lomba desa digital ini? Kasihan desa menurut saya harus menghadapi banyak banyak kegiatan yang targetnya bertumpuk-tumpuk seperti ini. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana, ingin langsung dijawab atau Pak Muji atau siapa? Ya, silakan Bapak Mujianto untuk bisa menanggapi. Iya. Baik, dari Temanggung mungkin ya hampir semua KL ini tahun ini semua ada target mungkin ya lomba-lomba gitu, tetapi Prodeskel dan lain-lain itu dari teman-teman Kemendagri gitu, yang Prodeskel itu kalau nggak salah ya teman-teman Kemendagri. Sementara kita dari Kemendes ini ya untuk yang lomba desa digital. Nah, ya mungkin ya mungkin ini nanti akan jadi pertimbangan tersendiri ya buat teman-teman di kabupaten. Kalau ini cukup merepotkan, monggo nanti misalkan misalnya tidak ikut gitu. Karena terlalu banyak lomba juga di kabupaten, kami juga menyadari betapa sibuknya gitu teman-teman di kabupaten gitu. Ada lomba ABCD dan semua harus selesai gitu. Jadi monggo nanti teman-teman kabupaten karena memang tidak bisa menyiapkan karena ini semua waktunya berhimpitan ya antara lomba satu dengan lomba yang lain itu. Jadi monggo nanti Pak dari Temanggung untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih. Baik, untuk DPMD Pemprov NTB ya, Nusa Tenggara Barat ya tadi, Pak, surat ataupun usulan itu dari pemerintah kabupaten, Pak, yang membuat itu pemerintah kabupaten, nanti yang tembusannya kepada pemerintah provinsi untuk mengetahuinya saja, Pak. Jadi memang nanti surat pengajuan, pengusulan itu dari pemerintah kabupaten dan formatnya sudah ada nanti di download di link tadi. Nanti kita juga akan sampaikan setelah acara ini selesai ya. Tapi bahannya nanti bisa langsung di download Pak untuk yang persyaratan, kemudian bahan sosialisasinya ada di situ semua. Kemudian untuk tadi dari Dispermades Temanggung ya, saya hanya ingin menambahi bahwa kegiatan ini bagian dari apresiasi kepada desa yang telah melakukan kegiatan digital Bapak. Jadi tidak kalau memang bukan suatu kewajiban untuk mengajukan gitu Pak. Ya, ini sebagai bagian bentuk apresiasi Kementerian Desa terkait digitalisasi yang sudah marak di desa-desa ini. Bapak Menteri ataupun Kementerian Desa memberikan apresiasi berupa lomba desa digital. Itu Bapak, terima kasih. Ya baik, izin menambahkan mungkin untuk suratnya Bapak Ibu karena sudah ada format yang bisa di-download, nanti di situ sudah ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa selaku PIC kegiatan Lomba Desa Digital ini. Jadi untuk formatnya itu nanti di-download saja Bapak Ibu karena di situ sudah lengkap, ada surat usulan dari kabupaten, kemudian surat pernyataan orisinalitas juga sudah ada seperti itu. Terima kasih. Ya, izin untuk materi sosialisasi dan form pendaftaran juga sudah disampaikan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bisa mendownload. Terima kasih. Udah, jatuh udah. Ya baik, selanjutnya ini dari Desa Tiohu Asparaga. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Kemendes
yang alhamdulillah pada pagi hari ini melaksanakan meeting. Saya dari Gorontalo, Bapak Ibu, pasti Izin ada Bapak di suaranya Kabupaten. putus-putus. Halo, 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 bisa didengar? Ya, atau bisa juga Bapak kalau sinyalnya kurang bagus bisa disampaikan di kolom chat, nanti kami bisa bacakan. Bagusnya saya sampaikan langsung, Bu. Persoalan ini ada hal yang Oh penting. iya, sudah Pak, sudah jelas sekarang Ya. Pak. Iya, silakan Bapak. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan menyangkut digitalisasi desa yang akan dilombakan oleh Kementerian Desa. Tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi pertanyaan maupun saran saya selaku kades yang ada di pelosok bagian di Gorontalo. Yang pertama menyangkut lomba. Menjadi saran saya kepada Kemendes, hal ini jangan cuma serta-merta langsung diadakan saja. Paling tidak tahapan demi tahapan itu bisa, kalau saran saya, dilakukan di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten, kemudian provinsi. Kenapa demikian? Menjadi saran saya ini, hal itu bisa memicu desa-desa yang terkadang tidak mendapatkan informasi menyangkut digitalisasi ini. Namanya bagi kayak saya, Bu, saya itu di pelosok. Yang otomatis Bapak kalau hal ini, mohon maaf Bapak, suara Bapak terdengar jelas tapi tidak clear gitu. Jadi kayak apa ya, suaranya tertahan menggema gitu Pak. Tapi suaranya apa ya, oke, kedengeran gitu, tapi menggema Pak. Jadi kurang clear gitu suara Bapak. Iya, mohon maaf Pak. Bisa diulang Pak. Iya. ya, Atau halo Bu, dicek juga. Iya Pak, halo, tadi bisa didengar suaranya ini Bu? menggema. Kalau begini Bu, bisa didengar Bu? Iya, bisa Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Menjadi saran saya untuk lomba ini, Bu, jangan serta-merta langsung di provinsi, kemudian langsung pusat. Diupayakan di tingkat kecamatan dulu. Hal itu bisa saja untuk bentuk edukasi ke tingkat desa. Yang pertama, artinya lebih mematangkan desa dalam hal digitalisasi yang selama ini menjadi program unggulan juga dari Kementerian Desa. Yang berikut, lomba ini sangat-sangat penting bagi kami desa. Andai hal itu dilakukan seperti yang saya sarankan di awal, artinya pihak Kementerian Desa dalam hal ini hanya memberikan reward, andai hal ini di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kemudian ada reward yang bisa diberikan oleh Kemendes. Maka mau tidak mau, kami desa di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten itu akan berupaya sepenuhnya. Tapi hal ini kalau cuma serta-merta nanti sudah. Bahkan linknya saja Bu, artinya mohon maaf ini. Linknya saja ini nanti saya dapatkan dari orang yang tidak punya hubungan dengan desa. Kemudian yang berikut yang menjadi saran saya juga ini, barangkali ini menjadi hal yang penting. Kalau bisa dalam Zoom meeting seperti ini menyangkut hubungan dengan desa, tolong diikut sertakan organisasi desa Bapak Ibu. Artinya kenapa diikutkan organisasi desa dalam hal ini APDESI, PAPDESI, PPDI maupun dari organisasi BPD. Hal ini bisa mempresur atau bisa bekerja sama dengan pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu untuk disamakan persepsinya, maka organisasi ini saya rasa juga sangat penting untuk bisa menyampaikan hal itu. Tetapi di satu sisi kalau cuma disampaikan saja ke tingkat kabupaten maupun provinsi yang aksesnya ke namanya desa yang tidak bisa mengetahui hal itu, maka otomatis kami kekurangan informasi. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk lomba ini. Ya, mudah-mudahan kami sangat berharap juga bahwa utamanya bagi desa saya, walaupun terus terang untuk desa saya itu baru melakukan pada tahun ini. Tapi dengan adanya lomba digitalisasi ini, saya merasa keterpanggilan bahwa ternyata untuk digitalisasi
digitalisasi desa ini sangat penting. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Arief atau Pak Muji. Iya, saya tadi mendengar yang bahwa lomba ini sebaiknya dilakukan berjenjang gitu ya, Pak. Saya yang dengar yang setelahnya saya malah nggak bisa menangkap apa pertanyaannya tadi. Terkait pertanyaan tersebut sebenarnya ini kan memang kewenangannya teman-teman di kabupaten. Misalkan untuk mengusulkan 3 desa itu harus diproses melalui lomba di level kabupaten, atau sebenarnya sudah tersedia itu desa-desa yang kabupaten menganggap bahwa ini layak diikutkan lomba gitu. Jadi ini kewenangan nanti teman-teman di kabupaten. Misalnya mau kayak TTG ya oke gitu. Kayak TTG kemarin memang baru di tingkat kabupaten, provinsi, kemudian di nasional. Nah, untuk proses-proses seperti ini, monggo saja nanti ini di ranahnya di teman-teman di kabupaten. Yang kami terima adalah nanti ada 3 usulan dari setiap kabupaten yang masuk ke kami dan itu akan kami nilai. Nah, selebihnya soal proses nanti sebaiknya ini di teman-teman kabupaten yang punya kewenangan ini. Terima kasih. Baik, Bapak, mohon izin mungkin itu saja yang bisa kami tanggapi. Ya, Saran terakhir, Bu, untuk lebih apa namanya, bukan juga tidak maksimal ya. Tapi saya ingin menjadi mohon saran maaf, saya juga. Bapak suaranya menggema, Pak. Jadi kami Halo, belum bisa mendengar jelas seperti halo itu. Bu, Suara bisa Bapak terdengar tapi didengar Bu? menggema. Halo, Iya, bisa didengar masih Bu? menggema, Pak. Belum clear suaranya. Belum clear Bu ya. Halo Ibu, bisa didengar Bu? Masih menggema, Pak. Suara Bapak terdengar tapi menggema gitu. Jadi kami tidak bisa terdengar jelas. Iya. Oh, siap. Atau bisa di kolom chat juga tidak apa-apa, Pak, kalau misalkan masih menggema karena kami belum tidak bisa menangkap gitu. Bisa mendengar tapi tidak tidak menangkap pembicaraan Bapak seperti itu. Bisa di kolom chat saja, Pak, kalau masih menggema. Silakan saja Bu, dilanjutkan saja. Tapi yang menjadi saran saya mudah-mudahan untuk ke depan organisasi profesi bisa diikut sertakan. Artinya mereka itu adalah perwakilan kami di tingkat desa maupun kabupaten provinsi. Itu saja Bu. Agar hal ini sinkronisasi antara apa yang menjadi program pusat dengan kami di tingkat kabupaten provinsi itu lewat organisasi profesi ini insya Allah bisa terjalin kerjasama yang baik. Barangkali itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin yang kami coba tangkap tadi ya Pak, untuk selanjutnya ke depannya mungkin organisasi seperti Abdesi itu bisa dilibatkan gitu ya Pak untuk diikutkan dalam sosialisasi kegiatan-kegiatan. Sepakat ya. Seperti itu Bu. Itu yang menjadi saran saya. Jadi masukan buat kami ya. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, selanjutnya komunitas. Oh maaf, kepala desa dari Gamping. Ya, silakan Bapak atau Ibu kepala desa. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Langsung saja yang perlu saya tanyakan di sini nomor 1, bisa didengar Bu? Bisa Pak. Halo. Terdengar jelas Pak. Sudah Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi tadi saya nyimak dari awal, kami dari pemerintah Desa Gamping dari Trenggalek Bu. Untuk indikator penilaian dari lomba. Jadi kalau yang saya tangkap dari Smart Village sendiri, desa digital sendiri kan ada 6 praktek atau 6 pilar ya. Jadi sedang
dalam indikator tadi yang saya simak itu mengarah ke smart government, yang di situ ada aplikasi dan sebagainya. Nah, sedangkan misalkan saya gambarkan di desa kami sendiri ya, Desa Gamping ini lokasinya lereng dan bukit. Saya dulu sudah pernah membuat sebuah aplikasi pelayanan, tapi karena akses internetnya masih sulit, banyak daerah yang wilayah yang blank spot dan sebagainya, itu aplikasi ini belum maksimal. Dalam arti tidak ada, mungkin bisa dikatakan tidak ada yang menggunakan layanan aplikasi ini. Nah, akhirnya kemarin kita dalam praktek baik desa cerdas kemarin kita membuat smart post kampling atau smart living ya, atau yang di sana kita fasilitasi dari desa itu hotspot-hotspot di setiap pos kamling di setiap RT. Jadi kita masih membangun sarana dasarnya untuk menuju smart village kan gitu. Otomatis kalau misalkan indikatornya itu mengarah ke situ, kami belum nyampe, Pak. Mungkin kami belum nyampe ke arah smart government karena kebutuhan dasarnya dari online itu masih kita bangun. Jaringan wifi-nya, kita sudah punya bangun fiber optik satu desa, dan sebagainya. Ini mungkin koreksi kalau mungkin saya ikut lomba ini, kami ikut lomba ini mungkin juga karena di indikator penilaiannya tadi juga mencakup berapa puluh persen penilaian, kita akan kesulitan untuk mencapai itu. Yang kemarin di tahun 2024 kita sudah terpilih jadi praktek baik desa cerdas. Satu itu. Terus mungkin yang poin kedua yang saya tanyakan, ini kira-kira rewardnya apa kan gitu. Jadi ngapunten Pak Muji, sertifikatnya belum saya terima ini, masih gambaran kemarin. Jadi paling enggak ada yang bisa kita banggakan lah untuk ikut lomba ini. Mungkin kalau nanti cuma hanya pemenang 1, 2, 3 tanpa reward, kayaknya juga kurang semangat ini yang ada di desa untuk ikut lomba. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kades pertanyaannya. Mau langsung dijawab apa? Iya, silakan Pak Mujianto ingin menjawab. Ya, terima kasih Pak Kades. Nanti yang sertifikatnya menyusul ini kita diingatkan mungkin nanti ini segera kita kirim. Nah, terkait indikator lomba, sebenarnya di sini itu mencakup semuanya Pak di dalam 5 indikator ini. Memang indikator ada yang khusus untuk pelayanan publik, tetapi di indikator yang lain, misalnya di misalnya di sebentar ini agak lama ini ya, di kreativitas inovasi itu ada desa menggunakan teknologi digital pada sektor misalnya pertanian, pada pariwisata atau kesehatan gitu. Jadi kita tidak hanya fokus kepada e-government-nya, tetapi aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada di desa. Jadi kami hanya memberikan contoh misalkan pada sektor pertanian mungkin ada IoT dan lain-lain tadi. Kemudian di sektor kesehatan mungkin ini sudah ada aplikasi untuk antrian dan lain-lain. Nah, karena jumlah desa yang banyak ini kami tidak bisa memberikan contoh yang banyak gitu. Tetapi bagaimana nanti kegiatan-kegiatan digital ini bisa didokumentasikan ke kami bahwa nanti ini ternyata cocok untuk menjawab indikator yang mana gitu. Jadi hampir seluruh indikator di dalam Smart Village itu sebenarnya ada Pak di sini. Cuman pertanyaannya memang tidak spesifik ke sana gitu. Tetapi apa sih kegiatan-kegiatan yang berbasis digital selain persuratan gitu. Saya kira nanti ini teman-teman di desa punya praktek yang lain nanti ini bisa diisikan. Jadi ini tidak hanya fokus di dalam government Pak Kades. Terima kasih.
Oke, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji. Selanjutnya dari komunitas digital desa, coba ini. Oh, komunitas desa digital Sukamanah Cisaat. Silakan Bapak atau Ibu. Kayaknya sekali. Oh iya, Bu, itu praktek baik juga. Mohon maaf, belum terdengar suaranya, belum dianggap. Belum terdengar Bapak suaranya, Pak. Atau mungkin dilanjut dulu ya, yang lain ada lagi. Oh nggak ada ya, ya udah ditunggu saja. Batola udah tadi, yang pertama udah. Udah. Iya, bagaimana dari Bapak Desa Cisaat ya, komunitas desa digital Sukamanah? Atau bisa disampaikan di kolom chat mungkin ya Bapak, kalau suaranya trouble. Enggak, kayaknya bukan suaranya jelek, Kak. Bapak bukan ini, Pak. Orangnya. Oh iya. Atau coba di apa dilepas dulu Bapak headsetnya kali ya, atau bagaimana? Tadi yang lain nggak ada ini, Pak. Oh, ada. Oh, dari provinsi. Oh, dari Kepulauan Riau ya. Silakan Bapak. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Ibu, kami mau tanya ini. Nah, ini terkait dengan pendaftaran. Sementara yang kami lihat di panduan itu untuk pemulih pendaftaran itu kan harus disiapkan oleh panitia. Nah, untuk sementara ini kami belum mendapatkan linknya itu Bu. Nah, ini kami harus mendapatkan pada siapa dengan PIC-nya ataupun link itu dikirim lalu kami, karena nanti kami takutnya desa nanti itu pasti minta kepada ke provinsi. Nah, kami belum ada itu link pendaftaran Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak izin saya langsung jawab saja. Untuk link pendaftaran sudah kami sampaikan di kolom chat ya Bapak. Jadi di dalam kolom chat itu ada Linktree, ada beberapa informasi, yaitu ada formulir pendaftaran, kemudian materi sosialisasi pagi ini, lalu ada petunjuk teknis dan kontak personnya Bapak. Jadi silakan dicoba untuk diakses Linktree yang sudah disampaikan di kolom chat. Seperti itu, terima kasih. Iya, sudah dikirim. Ya. Iya, bisa langsung ini kok. Selanjutnya mungkin oh ya Desa Sukamanah ya. Oh ya, yang tadi kan enggak, maksudnya yang enggak, yang belum. Silakan Ya, Bapak dari Desa Sukamanah. ya. Suaranya udah terdengar dengan jelas belum, Mbak?
Sudah Bapak. Sudah. Iya, Ya, silakan. mohon maaf sebelumnya barusan yang di komunitas ada kendala teknis, jadi yang di akun desanya sebelumnya juga terima kasih banyak dan mohon maaf Pak Kades nggak bisa ikut hadir, jadi diwakili oleh kami dari RKDD atau Ruang Komunitas Desa Digital Sukamana. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sudah mengundang kami para perwakilan dari desa-desa yang sudah terpilih ya mungkin ya untuk ikut hadir di Zoominar pada siang hari ini. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen disampaikan. Mungkin bukan pertanyaan sih, tapi lebih kepada pernyataan dan juga mungkin harapan atau saran mungkin ya. Karena hampir sama juga dengan yang tadi udah disampaikan dari beberapa perwakilan desa sebelumnya, Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Eh, jadi eh, lomba ini mungkin sebagai apa ya bukan aspirasi apa ya sebagai tanda apresiasi ya mungkin untuk para desa yang melaksanakan praktik baik dari salah satunya kan Smart Village juga ya di kita. Mungkin hemat kami dari RKDD Desa Sukamana Sukabumi Jawa Barat. Jadi tidak hanya sekedar lomba aja Pak. Seperti itu. Jadi ketika mungkin sudah mendapatkan juaranya 1, 2, dan 3, mungkin ya harapan 1, 2, dan 3. Jadi ada program keberlanjutannya, Pak. Jadi bukan hanya sekedar hadiah atau tanda apresiasi dari para eh, yang penyelenggara lomba. Jadi mungkin hemat saya ada program keberlanjutannya. Salah satunya mungkin Bu ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi mungkin kita ada semacam kunjungan atau diundanglah ke Pusdaing di sana kita ngobrol program ke depan di desa untuk desa digital ini atau desa cerdas ini seperti apa mungkin ya ke depannya karena mungkin jujur ya Pak ya mungkin Bapak Ibu di sana mungkin belum terlalu mengetahui juga nih permasalahan atau program desa digital ini di desa-desa yang ada di seluruh Indonesia itu seperti apa gitu. Mungkin salah satunya bisa kita diskusikan kepada pemenang daripada lomba tersebut. Nah, mungkin juga program selanjutnya adalah apa sih kekurangan yang memang belum tersupport di desa tersebut. Nah, mungkin itu bisa jadi catatan Pak Bu ya. Karena itu juga salah satu berdampaknya positif sekali untuk salah satunya ya mendukung program pemerintah gitu kan melalui desa cerdas seperti itu ya. Terus juga mungkin bisa juga pemenang lomba tersebut diikut sertakan dalam semacam apa ya, jadi kunjungan ke desa-desa ya, atau misalkan di kita di Desa Sukamana dalam ruang lingkup Kecamatan Cisaat, mungkin kalau misalkan menang, misalkan jadi yang pemenang ini bisa mensosialisasikan programnya seperti apa di kecamatan tersebut minimalnya Ibu, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi impactnya apa? Impactnya ada desa-desa di lingkungan Kecamatan Cisaat itu menjadi ada gairah untuk ikut atau menjalankan program tersebut, Pak. Daripada mungkin dari pusat langsung kepada beberapa desa yang sudah menjalankan. Mungkin kan itu mohon maaf ya kurang terlalu efektif. Mungkin tapi itu juga bagus, tapi kurang terlalu efektif. Nah, hemat saya sih dari bawah dulu seperti tadi yang disampaikan, ya tingkat-tingkat kecamatan dulu deh yang dijalankan. Mungkin seperti itu aja Bapak Ibu, mohon maaf kalau memang ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif untuk menanggapi. Terima kasih masukannya dari RKDD Desa Sukamana sebagai bahan masukan dari Pusdaing maupun nanti di dalam program kerja Kementerian Desa ya. Tetapi ini apa namanya di dalam form yang sudah nantinya dibagi itu kita akan mendapat beberapa tidak hanya desa-desa lokus desa cerdas ya, tapi desa-desa lain yang punya kegiatan ataupun yang terkait dengan digitalisasi itu mereka mengirim link kalau memang ada ya. Jadi nanti sebagai database lah minimal database dari kegiatan-kegiatan desa digital yang di luar program desa cerdas. Kira-kira itu Mas, terima kasih atas masukannya kepada tim teknis panitia lomba desa cerdas.
Baik, terima kasih Pak Arief atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan. Oh ya, Bapak Dodi Wijaya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang Bapak. Silakan Pak. Jadi pertanyaan begini nih, boleh nggak desa pakai pihak ketiga? Karena kan kita tahu untuk pembuatan lomba ini kan butuh banyak biaya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa dari mana biaya yang dibuat untuk ikut lomba ini? Nah, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nih Pak Dodi itu kadang-kadang nyindir kita itu. Uangnya dari mana gitu. Ya Pak Dodi terkait dengan lomba ini sebenarnya kita tidak secara khusus itu ada lomba misalnya pembuatan video dan lain-lain sehingga Bapak tidak perlu melibatkan teman-teman dari pihak ketiga. Nah, video itu boleh dibikin, tetapi bagi kami sebenarnya itu hanya untuk melihat evidennya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam subindikator itu, kita itu perlu eviden, perlu bukti. Bukti itu bisa foto, hasil screenshot atau foto atau berupa video itu. Memang tadi disampaikan 5-10 menit dan kita tidak berharap ini juga seperti video-video ya estetik seperti desa wisata dan lain-lain, tetapi video ini sebagai dukungan buat kami bahwa kami memastikan karena ini online kami juga harus jeli gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada video yang merekam aktivitas atau ini loh kita punya aplikasi ini, kemudian di video kita punya aplikasi ini di video. Jadi sebenarnya video itu sebatas untuk bukti dukung. Tetapi kalau dari subindikator awal sampai akhir mau dibuatkan video sebenarnya juga boleh saja gitu. Untuk kegiatan ini videonya, untuk kegiatan ini videonya, dan kita memberikan waktu 5-10 menit ini sebenarnya sangat cukup. Nah, kalau memang tidak ada pembiayaan sebenarnya ini kan bisa dilakukan sendiri bahkan dengan HP Bapak Ibu sekalian ini kan bisa gitu ya. Jadi kita di dalam indikator kan tidak ada penilaian untuk video itu, tetapi semata-mata video itu untuk menambah bukti dukung atau evidence yang kami perlukan untuk memastikan bahwa barang itu memang produknya dari desa tersebut. Terima kasih Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Muji atas tanggapannya. Ada lagi? Itu siapa? Oh, dari ya Bapak Mei Wahyudin dari Trenggalek ya Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kami dari Trenggalek terkait dengan lomba ini, Bu. Apakah kami beberapa kali mengikuti lomba karena kami juga terdaftar di apa namanya Desa Cerdas, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami untuk aplikasi kami sudah memiliki aplikasi itu mulai tahun 2023 dan sudah kita ikutkan lomba, tetapi dengan apa namanya dengan tingkatan yang berbeda. Apakah ini aplikasi kami yang sudah sudah kami ikutkan lomba dan juga masih berjalan sampai saat ini, apakah masih bisa untuk diikutkan lomba? Itu. Oke. Ya. Mungkin itu dulu yang perlu kami tanyakan. Terima kasih.
Baik, Pak, izin saya langsung menjawab. Kalau itu bisa ya Pak, karena kan tadi berdasarkan indikator yang sudah dipaparkan, itu ada beberapa hal. Jadi kami tidak hanya fokus pada aplikasi yang tadi Bapak sebutkan gitu, karena masih ada aspek-aspek penilaian yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Ya, Atau ada terima tambahan? kasih Bu. Baik. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Gendut Patriono dari Provinsi Jawa Timur. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum, bisa terdengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Bisa Bapak? Ya, terima kasih. Saya sama sebenarnya dari Trenggalek, Jawa Timur juga. Saya termasuk kader Desa Cerdas juga. Kan begini, Alhamdulillah untuk desa kami juga sama. Sebenarnya untuk aplikasi digital itu kan sebelum Desa Cerdas masuk ke kami itu Alhamdulillah dulu kan desa sudah mempunyai. Tetapi untuk aplikasi ini kan Alhamdulillah untuk desa saya itu memang saya sendiri yang buat. Itu kan sudah ada lebih dari 3 aplikasi, itu termasuk aplikasi tadi pelayanan publik, kemudian aplikasi dalam hal di pemerintahan desa untuk mempermudah teman-teman mengerjakan administrasi desa itu kan ada beberapa aplikasi itu ya harus bisa diikutkan semua atau hanya satu aplikasi itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, saya izin langsung menjawab. Jadi kalau untuk aplikasi silakan saja Pak diikutkan semua gitu ya, karena mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan, banyak aspek-aspek penilaian yang akan kita pertimbangkan seperti itu. Jadi apabila desa memiliki aplikasi lebih dari satu itu silakan saja disampaikan apa namanya sesuai dengan kondisi desa seperti itu. Terima kasih. Izin nambahi Pak. Iya, silakan. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa aplikasi ini kan disediakan oleh desa. Nanti maksudnya jangan salah juga di indikator ini ya. Jadi di nomor 3 itu ada indikator pemberdayaan masyarakat melalui teknologi itu. Di nomor 3 itu kan aplikasi atau platform digital yang dikembangkan oleh warga atau pemerintah desa. Jadi nanti bisa saja ini muncul di atas juga bisa juga muncul di indikator yang ini bahwa memang desa ada gitu membuat aplikasi atau platform digital yang kemudian ini digunakan di desa ini bisa masuk di indikator yang nomor 3, yang subindikator nomor 3 itu Pak. Nanti sambil dicermati ya Pak, nanti cocoknya yang mana gitu dimasukkan. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Silakan Ibu. Ibu izin mungkin bisa di-unmute dulu ya Bu. Suaranya belum masuk Ibu. Enggak ya? Ini udah di-unmute tapi suaranya sudah di-unmute tapi belum masuk Ibu. Izin. Belum terdengar Ibu suaranya. Enggak, tadi udah di-unmute padahal Pak. Cuman enggak masuk suaranya. Bagaimana Ibu apabila ada kendala mungkin bisa disampaikan di kolom chat saja untuk pertanyaannya. Karena suaranya belum terdengar Ibu. Udah tadi yang ini, yang terakhir tadi.
Ya. Atau mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan pertanyaan? Oh, dari Jateng lagi, ya. Dari Tuhuteru. Ah, ya, yang belum ya. Bapak dari Tuhuteru ya, Pak? Silakan, Pak. Oh, iya, Mm. selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Iya, mohon maaf, Bu, kami cari jaringan dari tadi baru bisa masuk. Nah, terkait dengan Zoom ini, maksudnya bisa tidak ada link YouTube-nya nggak, Bu, supaya kami bisa bisa mengikuti kegiatannya yang tadi dari awal sampai dengan akhir kegiatan tadi. Karena kami dari tadi cari jaringan baru bisa masuk. Iya, Bapak izin mungkin untuk link YouTube-nya tidak ada ya, Pak, tapi nanti bisa di-download saja untuk link tree-nya yang terdiri dari link pendaftaran, kemudian juknis, lalu bahan paparan pagi ini gitu, Pak. Jadi mungkin nanti langsung di-download saja, Pak, linknya gitu. Atau kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, bisa disampaikan ke tim kami gitu ya, Pak, karena di situ ada kontak personnya. Karena mohon maaf kalau tadi kita tidak ada link YouTube-nya gitu Pak, karena tadi partisipannya juga tidak melebihi 500 gitu. Jadi tadi kami nggak buka link YouTube seperti itu. Terima kasih. Ya. Tapi tadi sempat 300 ya. Iya, sempat 300. Oh iya, Bapak mungkin dari Jawa Tengah ya Pak, PMD Jawa Tengah tadi mau ada pertanyaan lagi atau bagaimana Pak? Ya, mungkin kalau boleh ini, boleh nggak? Boleh Pak. Oke. Jadi kan berarti kita tegaskan aja, berarti kan memang provinsi tidak melakukan seleksi. Kemudian karena kan ini kalau kita lihat dari festival ini kan ada berbagai macam lomba ya. Itu kan ada beberapa yang kelihatannya ada seleksi soalnya. Jadi kan ini perlu kami ketahui tadi bahwa ternyata provinsi tidak untuk melakukan seleksi di yang lomba desa digital ini. Kemudian kan memang kami di Jawa Tengah itu sudah pernah melakukan klasifikasi digital untuk tingkat desa. Jadi kita sudah jalankan kegiatan seperti ini dan dilalah indikatornya mungkin hampir sama dari 2023 sebenarnya. Mungkin itu aja, berarti penegasannya cuma berarti sudah memang dipastikan bahwa provinsi tidak ada melakukan seleksi gitu nggih. Itu aja sih, mungkin terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi mungkin saya izin langsung menjawab. Kalau untuk provinsi memang tidak langsung melakukan seleksi atau memilih desanya gitu ya Pak, karena ranahnya di kabupaten. Namun provinsi itu nanti sebagai tembusan saja gitu. Jadi provinsi tetap mengetahui gitu Pak, kira-kira siapa sih usulan-usulan desa yang diusulkan untuk berpartisipasi dalam lomba desa digital ini gitu, seperti mungkin mengingat kemarin ya Pak, surat pemberitahuan itu kan sebenarnya dari Pak Menteri itu kan ke gubernur dan bupati gitu ya Pak. Artinya di sini juga provinsi juga perlu mengetahui penyelenggaraan lomba-lombanya nanti gitu Pak. Jadi maka dari itu Pak, provinsi mungkin di sini perannya hanya sebagai untuk mengawasi saja gitu atau mengetahui seperti itu. Tapi untuk teknis pemilihannya atau seleksinya itu full dilakukan oleh Dinas PMD kabupatennya seperti itu. Terima kasih. Dari Dinas PMD Batola tadi apa ada pertanyaan lagi Bapak atau bagaimana? Izin Bu.
Nggih, ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Terdengar Ya, suaranya, Bu? terdengar, terdengar, Pak. Nggih, terima kasih. Untuk lomba digitalisasi, Bu, di desa, mungkin ini apakah jadi satu atau dilakukan per regional, Bu? Kalau kalau kita kan di daerah kan banyak keterbatasan, Bu. Contohnya kan kayak koneksi internet. Kita belum ada relawan TIK atau komersi digital. Kita belum ada jajaran dengan akademisi. Nah, kalau kita bandingkan dengan desa-desa di Jawa kan mungkin jauh, Bu, kualitasnya, Bu. Nah, apakah mungkin bisa dilakukan per regional? Seperti kayak kita lomba inovasi daerah kan ada kategorinya, kategori SKPD, kategori umum, kategori pelajar. Ya, kalau kita digabungkan semua kan mungkin secara secara apa namanya eh, ketersediaan keterbatasan kan mungkin kami di daerah kan banyak keterbatasannya, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk keberlanjutan desa digital, memang di prioritas penggunaan desa kan ada, Bu, digitalisasi desa. Namun mungkin saran aja, Bu, alangkah lebih baiknya mungkin ada penekanan dari pusat terkait dengan digitalisasi desa, agar desa itu wajib menganggarkan untuk kegiatan digitalisasi desa. Seperti hanya kayak Ketapang, Bu, kalau ada surat dari pusat kan daerah wajib menganggarkan. Nah, ini kan ada sudah memang di Pedas Penggunaan dan Desa. Namun untuk desa-desa kadang mereka nggak mau menganggarkan, Bu, karena mungkin ya kayak sukarela atau misalnya yang bagi siapa yang mau saja. Nah, kalau memang ada surat penekanan, mungkin desa-desa wajib untuk menganggarkan kegiatan digitalisasi desa. Mungkin alangkah lebih baiknya seperti itu, Bu. Untuk keberlanjutannya, Bu. Terima kasih, itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi terkait anggaran dana desa ya. Sebenarnya kalau dari kementerian itu sudah ada Permendes 2 di nomor berapa itu memang fokus bicara soal digitalisasi desa gitu ya. Jadi kalau kami bersurat lagi itu gimana ya, masa kita bersurat ke satu kabupaten gitu, ini pakai apa dana desamu untuk digitalisasi itu kan nggak mungkin itu, Pak. Nah, ini mungkin yang perlu dukungan itu mungkin dari pemerintah kabupaten ya, misalnya dalam bentuk perbub atau apa gitu ya, yang bisa untuk menjadi landasan atau acuan tambahan selain Permendes itu. Nah, siapa lagi tadi? Yang Oh iya, pertanyaan pertama soal regional ini itu tidak ada, Pak. Jadi kami sekali melakukan lomba dengan tentu saja dengan banyak pertimbangan sehingga tidak ada klasterisasi atau regional gitu ya, per wilayah gitu tidak ada, dengan berbagai pertimbangan bahwa kami akan melakukan lomba ini sekali dengan tadi itu 3 winner dan 3 lagi untuk juara harapan. Mungkin kondisinya juga tidak memungkinkan kita untuk melakukan klasterisasi juga gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Mujianto atas tanggapannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ini nih provinsi Pak. Oh ya, dari Provinsi Kepri ya Bapak, apa ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Baik Bu, terima kasih. Ini terkait dengan persyaratan ini Bu. Nah, di persyaratan itu kan ada harus mengupload RPJMD sama RKPD sini Bu. Nah, bagaimana jika desa itu dalam perencanaan RPJMD dan RKPD itu kan harus disebutkan terkait dengan perencanaan berbasis teknologi digital. Nah, kemungkinan terkait dengan RPJMD dan RKPD ini kan sudah tentu
sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, bagaimana jika desa atau pesertanya itu dalam persyaratannya dalam RPJMDes itu ataupun dalam RKPDes itu tidak tercantum perencanaan berbasis digital. Nah, sementara yang lain, persyaratan yang lain itu sudah terpenuhi. Nah, misalnya seperti videonya dan lain-lainnya. Nah, bagaimana itu, Bu, untuk mengantisipasi peserta dari desa tersebut? Terima kasih. Apakah itu wajib? Izin Bapak, mungkin untuk dokumen RKPDes ya Pak atau RPJMDes itu Iya, memang diwajibkan untuk menjadi persyaratan utama gitu ya Pak, karena kan aspek keberlanjutan itu juga menjadi indikator penilaian kami seperti itu Pak. Jadi harapannya digitalisasi desa itu tidak hanya berhenti di tahun ini seperti itu. Jadi harapannya itu bisa ada keberlanjutan. Oleh karena itu memang aspek penilaian kami yang kami utamakan adalah adanya RKPDes atau RPJMDes terkait dengan kegiatan digitalisasi desa seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Muji atau Pak Arief, ya. silakan. Begini Bu, soalnya kan itu RPJMDes itu kan dan RKPDes itu kan sudah ditetapkan ini Bu. Nah, takutnya di sisi lain di desa yang lain sudah siap dengan persyaratan yang lain. Nah, itu hanya kendala di situ Bu. Nah, di RPJMDes dan di RKPDes-nya. Sementara yang kita ketahui bahwa di RPJMDes kan ditetapkan 5 tahun ke depan, kemudian RKPDes kan untuk setahun. Nah, takutnya dalam perencanaannya itu tidak disebutkan perencanaan berbasis digital. Nah, sementara di sisi lain pesertanya itu sudah siap, Bu. Nah, itu dari kami pihak provinsi ini seandainya desa yang lain sudah siap dengan sasaran yang lainnya, Bu. Apakah kami tetap menolak, Bu? Ataupun seperti mana ini, Bu? Tolong dijelaskan sedikit, Bu. Oke, iya, iya, iya. Jadi ini kita melihatnya itu bahwa ini sebenarnya digitalisasi itu bukan kegiatan yang Iya, sporadis ya. betul, Pak. Jadi kita pengen ada dokumen itu cukup dipoto pada bagian yang menyatakan itu sebenarnya itu cukup untuk evidence dan kami menilai kenapa harus ada itu bahwa memang desa sekarang lagi fokus untuk kegiatan digital. Nah, evidence-nya ya tadi di RKPDes atau di APBDes gitu. Ini untuk hanya untuk melihat bahwa desa ini sedang fokus juga ini Iya, untuk kegiatan digitalisasi gitu. Karena kadang-kadang ada yang tidak direncanakan dikerjakan. Contohnya ada mungkin ya. Nah, tapi kami juga perlu argumen misalnya kan kegiatan ini dibiayai oleh pihak ketiga dan lain-lain sehingga muncul aplikasi itu kan bisa saja itu memang terjadi, tetapi kami pengen melihat apakah desa ini berinvestasi untuk digitalisasi melalui tadi itu dokumen-dokumen perencanaan baik RKP maupun APBDes-nya. Jadi kami iya. pengen melihat itu sebenarnya Pak. Iya. Gimana Pak? Saya kira cukup ya.
Ada yang nanya TTG, Mas. Iya. Udah ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan kegiatan Lomba Desa Digital, mungkin kami rasa cukup ya Bapak Ibu. Jadi apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Oh iya, Rejang Lebong sudah bisa ya, Ibu? Ya Ibu. Dari Bengkulu, silakan Bu kalau sudah bisa mic-nya tadi. Iya, Bapak atau Ibu yang menanyakan melalui kolom chat terkait dengan apakah lomba desa digital ini pengganti dari gelar TTG, bukan, berbeda, dua hal yang berbeda ya Pak. Ini bukan penggantinya. Itu saja kalau terkait dengan pertanyaan yang di kolom chat itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup untuk sosialisasi kita pada pagi menjelang siang hari ini, kami dari tim teknis Lomba Desa Digital tahun 2025 menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya, serta kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk informasi selanjutnya silakan bisa menanyakan melalui kontak person yang sudah kami tulis. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.